Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Retno Yulandari, atau bisa kalian sapa dengan Bu Retno. Yang kelas 10 kan ya? Belum terlalu kenal kan? Ya, kenalan dulu. Nama saya Bu Retno Yulandari. Kemarin udah kenalan kan? Yang pertemuan kemarin bisa dipanggil Bu Retno. Saya adalah guru bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 12. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Sehat kan? Semoga sehat selalu dan jangan keluar-keluar rumah kalau nggak penting. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Ketika emang kalian harus keluar rumah, pastikan jangan lupa memakai masker. Ya kan? Jangan lupa jaga jarak dan selalu cuci tangan. Terlalu bersih amat sih Bu, dikit-dikit cuci tangan. Iya dong, memang juga kita sedang hidup di kondisi yang seperti ini, harus selalu bersih, harus selalu rajin jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kenapa? Kan yang sakit-sakit saya sendiri. Repot amat. Ya nggak gitu dong. Kalau kamu sakit, yang repot siapa? Orang tua, kamu sendiri. Masih mending kalau cuma sakit sehari sembuh. Kalau enggak gimana? Paham kan? Tetap jaga kesehatan, jaga daya imun, nggak perlu banyak pikiran, jangan terlalu tidur malam untuk jaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan bahas apa? Bahas apa ya? Laporan hasil observasi pastinya. Kan kemarin udah Bu, masa sekarang lagi? Ya kan kemarin baru perkenalan, apa sih laporan hasil observasi? Sekarang kita dalamin. LHO, singkatannya. Iya, laporan hasil observasi. Apa sih? Yuk kita lihat. Next. Laporan hasil observasi adalah laporan atau teks yang berisi penjabaran umum dari hasil pengamatan kita, dari observasi kita. Contoh, kita ngamatin apa tuh? Ngamatin hewan, ngamatin matahari, ngamatin populasi penduduk. Susah kali ya populasi penduduk, kan semakin hari semakin bertambah. Paling gampang ngamatin apa? Hewan kali ya. Kalau observasi itu laporannya harus nyata, fakta, bukan opini. Opini apa sih? Opini itu pendapat. Pendapat itu berarti belum tentu terjadi kebenarannya. Nah, sedangkan laporan hasil observasi itu harus berdasarkan data yang ada, harus fakta, nggak boleh dikarang-karang. Paham sampai sini? Cara gampangnya, laporan hasil pengamatan dari sesuatu yang akan kita jabarkan. Kita bahas apa setelah ini? Next. Tujuannya apa sih laporan? Mengatasi sebuah persoalan, menemukan teknik, mengambil keputusan yang tepat dalam sebuah masalah. Terus melakukan pengawasan, kan kita ngawasi nih. Observasi, otomatis kan kita mengamati, mengawasi. Mengamati kehidupan kupu-kupu, mengamati kehidupan ulat, mengamati transportasi, gitu contohnya. Terus mengetahui perkembangan suatu masalah. Perkembangannya gimana sih? Semakin menurun atau naik atau tetap stuck di situ. Jadi diam di tempat. Terus setelah itu apa dong Bu? Kan pengertian udah, tujuan udah. Setelah itu apa? Next. Prinsip laporan harus memiliki kriteria tertentu. Laporan apa Bu? Laporan hasil observasi. Kan kita lagi bahas teks LHO. Paham? Apa tuh? Lengkap. Laporannya harus lengkap. Nggak boleh setengah-setengah. Kan kita menjabarkan, kita membuat laporan berdasarkan data, fakta, harus lengkap. Kedua apa? Benar, nggak boleh dikarang-karang, nggak boleh salah, nggak boleh asal-asalan. Terus ketiga apa? Jelas. Laporanmu tuh harus jelas, biar pembaca, biar yang mau kamu kasih tahu laporanmu itu paham. Kamu itu sedang menjabarkan apa sih?
meneliti apa, jadi harus jelas. Setelah itu apa? Keempat, sistematis. Sistematis apa sih, Bu? Nggak ngerti. Sistematis itu urut, beruntutan. Jadi nggak boleh acak. Laporanmu harus sistematis, sesuai strukturnya. Strukturnya apa? Nanti dibahas. Sekarang kita belum masuk ke struktur. Paham sampai sini? Apa dong tadi? Lengkap, benar, jelas, sistematis. Kelima apa? Objektif. Objektif gimana sih maksudnya? Ya udah, kamu fokus ke situ aja, jangan kemana-mana fokusnya. Fokus ke satu titik. Kalau kamu ngamatin kupu-kupu, perkembangan kepompong ke kupu-kupu, observasi itu, ya udah kamu ngamatin itu. Terus tepat waktu. Namanya juga laporan, deadline, pasti harus tepat waktu kan. Kita lagi ngamatin tuh perkembangan kepompong ke kupu-kupu. 1 bulan kemudian kita baru ngamatin lagi. Udah jadi kupu-kupu, gagal dong teksnya. Terus laporan observasinya gagal, ya kan? Berarti ada benar, harus tepat waktu. Coba diulangin. Pertama tadi apa? Lengkap. Kedua, benar. 3, jelas. 4, sistematis. Kelima, objektif. Keenam, tepat waktu. Gampang kan dihafal? Ya kan? Kemudian setelah ini kita mau bahas apa dong, Bu? Bahas apa ya? Yuk kita lihat. Next. Struktur teks laporan hasil observasi. Cuma ada 2 ya, Bu, strukturnya. Dikit amat. Gampang lah. Iya. Strukturnya cuma ada 2. Pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Maksudnya apa sih, Bu? Kok saya nggak paham pernyataan umum? Pernyataan umum gimana? Nggak ngerti. Yuk kita bahas. Pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan itu adalah 2 struktur dalam teks laporan hasil observasi yang harus ada ketika kamu ngamatin, ketika kamu membuat teks. Sampai sini paham? Paham, Bu? Terus pengertiannya apa? Kan saya nggak paham, Bu, pengertian pernyataan umum, deskripsi, atau aspek yang dilaporkan. Yuk kita bahas. Next. Tapi sebelum membahas struktur, kita harus membahas kaidahnya juga. Kalau ada pengertian, ada struktur, ada kaidah juga. Banyak ya? Iya, banyak. Kaidah itu apa sih? Kaidah kebahasaan. Baru ngerti, baru denger. Kaidah kebahasaan adalah tata bahasa yang kamu gunakan dalam teks tersebut. Jadi, harus ada urutan kebahasaannya, ciri-cirinya. Kalau yang satunya nggak ada gimana dong, Bu? Ya berarti bukan teks LHO, mungkin bisa jadi teks yang lain. Kaidah kebahasanya apa, Bu? Apa aja? Konjungsi. Konjungsi apa, Bu? Kalimat sambung. Contoh, meskipun, walaupun, dengan, dan. Itu macam-macam konjungsi. Kata sambung bisa disebut dengan konjungsi. Yang, dengan, meskipun, walaupun, kemudian bagaimanapun. Terus kalimat definisi. Kalimat definisi apa tuh? Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan tentang hasil observasimu. Contoh, kamu mau observasi buah, semangka contohnya. Definisinya apa? Semangka adalah buah yang dapat ditanam di negara tropis seperti negara Indonesia. Itu definisinya. Terus setelah definisi apa? Kalimat simpleks kompleks. Apa sih kalimat simpleks kompleks? Nggak paham? Kalimat simpleks kompleks adalah kalimat yang memiliki satu verba. Nah, nanti akan kita jelaskan ya. Kemudian sinonim antonim. Pasti tahu dong, dari SD kita udah belajar tentang sinonim antonim.
Sinonim adalah lawan kata, salah. Sinonim adalah persamaan kata. Antonim adalah lawan kata. Ingat, persamaan katanya laki-laki apa sinonimnya? Pria. Perempuan, wanita. Kalau antonimnya cantik, jelek. Antonimnya bagus, buruk. Nah, bisa dipahami kan sinonim, antonim. Setelah itu apa dong, Bu? Kan tadi kita udah membahas kalimat definisi, konjungsi, simplek komplek, sinonim antonim. Terus apa selanjutnya? Data angka. Teks laporan observasi menggunakan data dan biasanya datanya itu berbentuk angka. Jadi kita ngitung-ngitung, Bu? Enggak, kita enggak hitung-hitungan. Contohnya gimana? Populasi di Indonesia setiap tahun bertambah. Pada tahun 2019, populasi penduduk di Indonesia mencapai 80%. Kemudian, pada tahun 2019 akhir, bulan Desember, bisa dipastikan populasi di Indonesia menambah sesuai dengan sensus penduduk. Berapa tuh nambahnya? 90% atau 100%? Itu data angka. Oh, bisa dipahami? Ya, Bu, paham-paham? Gampang dong kalau kalian rajin belajar. Diulangin lagi, tadi apa? Kaidah teks LHO, menggunakan kalimat definisi, konjungsi atau kata sambung, kalimat simplek dan kompleks, sinonim antonim, dan data yang berupa angka. Bu, strukturnya belum dijelasin. Iya, sekarang Ibu akan jelasin strukturnya nih. Strukturnya kan tadi ada pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Pernyataan umum yang ada di umum. Pernyataan yang ada di paling umumnya. Semangka adalah tumbuhan yang dapat tumbuh di negara tropis seperti Indonesia. Ada bermacam-macam jenis semangka. Semangka merah, semangka kuning, semangka tanpa biji. Itu pernyataan umum. Terus aspek yang dijelaskan apa? Kamu khususkan lagi itu pernyataan umumnya. Semangka merah bisa ditanam di mana? Contoh, kan bisa tuh banyak. Di Indonesia kan ada banyak pulau tuh, nggak cuma satu, nggak cuma dua. Contoh, untuk semangka kuning yang tidak berbiji bisa kita temukan di Pulau Sumatera karena di sana banyak ditanam semangka kuning dan untuk daun biji. Kalau untuk semangka merah berbiji kalian bisa temukan di Pulau Jawa. Di sana para petani menanam semangka yang khusus untuk berbiji. Nah, itu khususnya pernyataan umum itu definisi umumnya tentang semangka. Terus pernyataan penjelasnya itu definisi khususnya. Paham? Paham dong sampai sini. Terus setelah ini kita bahas apa, Bu? Kan pengertian udah, struktur udah, kaidah juga udah. Yuk kita lihat next. Nah, ini contoh-contohnya. Penjelasan kalimat definisi. Dari tadi bahas semangka terus, Bu. Iya, contohnya semangka emang. Kalau kalian mau bahas kupu-kupu atau kepompong atau hewan, ya terserah. Bebas. Selama bisa diamatin dan fakta. Apa tuh? Kalimat definisi. Buah semangka adalah buah yang populer di Indonesia. Ada sih di negara lain, tapi mungkin popularitasnya banyakkan di Indonesia, ya kan? Petaninya banyak yang menanam pohon semangka di Indonesia. Terus konjungsi. Apa tuh konjungsinya di sini? Di samping itu, antioksidan yang dimiliki semangka dapat menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Kan di situ ada kata yang dan serta yang sudah Ibu garis bawah itu. Yang dan serta itu kata konjungsi atau kata penghubung. Oh, jadi yang serta itu kata konjungsi. Iya, kalau kurang paham kalian bisa cek tuh di Google. Udah banyak tuh kata kuncinya, kata konjungsi atau kata penghubung. Terus ketiga apa?
simplek dan komplek. Apa tuh? Kemudian semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Itu kalimat simplek dan komplek. Nah itu apa dong Bu? Sinonim antonim. Udah paham, ya kan? Sinonim antonim. Vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan. Tubuh sinonimnya badan. Sehat antonimnya sakit. Bisa dipahami sampai sekarang? Oke, kalau ada yang kurang dipahami bisa tanya di WA Ibu atau email Ibu ya. Terus terakhir apa? Nih data angka. Dengan kandungan air 97%, semangka membantu kita kenyang lebih lama. Kan ada 97% tuh. Nah, 97% itu masuk ke data angka. Oke, cukup sekian tentang teks laporan hasil observasi mengamati semangka hari ini, mengamati semangka. Kalau ada yang ditanyakan bisa email atau WA ke Ibu. Sekian pembelajaran hari ini, tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.